Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anastasia, PGMI kelas 6B. Saya akan mendongeng tentang bawang merah dan bawang putih. Bawang putih adalah gadis sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya, yang juga punya anak seusia dengannya, yang bernama bawang merah. Bawang putih selalu dibebani pekerjaan yang berat, misalnya mengambil air dalam sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Tidak mengapa, bawang putih sambil bekerja, jaraknya dari rumah cukup jauh, tapi ini seperti olahraga yang menyehatkan bagi tubuhku. Sementara saudara tirinya yaitu bawang merah tidak pernah disuruh bekerja membantu ibunya. Pekerjaannya sehari-hari hanya bersolek dan bermalas-malasan. Kata si bawang merah, ngapain bekerja keras? Si bawang putih saja melakukannya. Dulu aku sudah sering melakukannya, sekarang gantian dong. Bawang putih juga diperintahkan mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun gadis ini tak pernah mengeluh. Ia menjalani hidup ini dengan tabah, walaupun kadang ia juga merasa diperlakukan tidak adil oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam, harus dia melakukan. Padahal, itu pekerjaan mudah dan bawang merah pasti tidak melakukannya. Ia juga harus menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh bawang putih semakin padat dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara bawang merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit, ia selalu dimarahin habis-habisan oleh ibu tirinya. Ingat, jangan kau ulangi lagi kesalahanmu. Dasar gadis bodoh. Jelek, bentak ibu tirinya suatu hari. Maaf bu, kata si bawang putih. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya, Bu, kata si bawang merah dengan sopan. Sudah sana, cepat cuci pakaian adikmu, bentak si ibu tiri tersebut. Bawang merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya, namun dia diam-diam harus mengakui bahwa bawang putih ternyata jauh lebih cantik daripada dirinya. Padahal, bawang putih tidak pernah bersolek secara berlebihan seperti bawang merah. Mengapa dia lebih cantik dariku? Tanya bawang merah dalam hati. Ya, bawang merah merasa iri hati dan berusaha terus berdandan sebaik mungkin. Tetapi, walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tetap kalah cantik dibandingkan dengan bawang putih. Seperti biasa, setiap hari bawang putih diperintahkan mencuci pakaian-pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak. Mengapa bawang merah tidak mau belajar mencuci pakaiannya sendiri? Tanya bawang putih dalam hati. Suatu ketika, mendapati seekor ikan mengeleper-geleper di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya ikan ini jatuh dari jala pencarian ikan tanpa diketahui si penjala ikannya. Kasihan kau ikan, bisik bawang putih sambil membungkuk. Bawang putih memungutnya dan dengan hati-hati ia memasukkan ke dalam air sungai. Sang ikan menatapnya dengan pandangan terima kasih, kemudian menyelam ke dasar sungai. Sesaat kemudian, ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. Terima kasih bawang putih, karena mengasihi sesama makhluk dan tetap menolongku, maka aku juga akan membantu kesulitanmu. Hai, kau bisa bicara ikan? Benar. Sesungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa, kata si ikan tersebut. Oh, maafkan hamba dewa. Tidak. Mengapa? Sekarang memasukkan cucianmu ke dalam air.
pinta ikan aneh itu. Bawang putih memasukkan pakaian-pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam kembali ke dasar sungai. Begitu bawang putih mengangkat pakaiannya seketika pakaian-pakaiannya sudah bersih sekali. Melihat pekerjaan yang berat dapat diselesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika, bawang merah disuruh mengamati dari jauh siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih tersebut. Oh, ternyata dia dibantu oleh ikan ajaib. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air, seketika itu pakaian itu menjadi bersih dengan sendirinya. Bawang merah berkata, aku ada akal untuk Bawang merah terus bersembunyi hingga bawang putih pulang. Pagi-pagi bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara bawang merah pergi ke sungai membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang kemarin dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan ajaib itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkapnya. Lepaskan aku, kata si ikan tersebut. Dengan napas terengah-engah. Apa? Melepaskanmu? Enak saja. Kau yang selama ini membantu bawang putih. Sekarang, jangan harap kau dapat melakukannya lagi, kata si bawang merah tersebut. Habis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu, bawang putih masih berada di tepi hutan mencari kayu bakar. Ibu, aku berhasil menangkap ikan ini, teriak si bawang merah di depan pintu. Mana? Coba ibu lihat. Salut si ibu jahat ini menangkap keluar rumah. Bawang merah mengacung-acungkan ikan emas itu di dekat ibunya. Wah, cukup besar juga ya. Pasti lezat jika kita panggang ini. Jangan dipanggang, Bu. Lalu mau makan apa? Kita goreng saja, agar biar lezat. Baiklah, terserah kau saja. Lalu bagaimana dengan bawang putih? Tanya ibunya. Kukira dia juga harus dapat bagian dari ikan ini. Bagian apanya? Ya, bagian durinya saja. Hahaha. Bawang merah tertawa. Sambil membayangkan betapa sedih dan kecewanya si bawang putih kehilangan ikan kesayangannya. Demikianlah ikan itu mereka bawa ke dapur, disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakannya hingga habis dagingnya. Hanya duri dan kepala yang disisakan oleh ibu dan anak yang dengki itu. Hati-hati. Sebaiknya kau bungkus duri itu agar dia tidak menyangka bahwa ikannya telah kita goreng. Pesan ibu kepada bawang merah. Ketika bawang putih pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka berpura-pura berbaik hati kepada si bawang putih tersebut. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilakan makan. Ayo, bawang putih, makanlah dulu. Ini nasinya masih hangat dan dibungkus berisi lauk yang sangat lezat. Cepatlah, kau buka dan kau makan, kata si bawang merah. Terima kasih. Apakah kalian berdua sudah makan? Tanya si bawang putih. Sudah, cepatlah kau makan bungkusan itu. Bawang putih membuka bungkusan itu
Ternyata isinya duri ikan emas. Seketika pucat wajah bawang putih. Kata si bawang putih, Kalian telah membunuh dan memakan ikan emasku? Teganya kalian. Ibu dan anak itu hanya tertawa, tawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara lagi, bawang putih membawa duri itu ke halaman rumah dan menguburkannya dengan hati-hati. Keesokan harinya terjadilah keajaiban. Di tempat ikan itu dikuburkan telah tumbuh tanaman bunga yang sangat indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai patih dan pengawal yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih. Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, "Siapakah yang menanam bunga itu?" Begitu melihat ada seorang pangeran memasuki halaman rumahnya, seketika bawang merah dan ibunya segera menyambutnya dengan tergopoh-gopoh. "Siapa pemilik tanaman bunga yang indah ini?" tanya si pangeran. "Hamba, pangeran, hamba," sahut bawang merah. "Benarkah kau yang menanamnya?" tanya si pangeran. "Benar, pangeran." Tapi pangeran itu malah menggeleng-gelengkan kepalanya. Melihat ada tamu penting, bawang putih ikut keluar rumah. Ketika sepasang matanya beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar-debar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, "Siapa namamu?" "Adik manis." "Nama hamba bawang putih." "Oh, jadi kau yang bernama bawang putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapatkan bisikan dalam samadiku bahwa gadis bernama bawang putih adalah calon istriku." "Pangeran, dia hanya seorang pembantu." Bawang merah protes, namun tidak meneruskan ucapannya karena pangeran memandangnya dengan penuh amarah. "Kau pastikan, bawang merah," bentak pangeran. Benar, pangeran," jawab gadis itu dengan suara gemetar. "Kau dan ibumu telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan." Baru saja pangeran berkata, demikian ibu dan anak jahat itu menjerit karena tubuhnya menjadi sisik. Seluruh kulit di tubuh mereka terasa gatal menyengat. Mereka menggaruk-garuk tubuh, namun rasa gatal itu bukannya hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya, mereka lari, tak tentu rimbanya karena malu. Ampunkan kami, wahai para dewa," jerit si ibu sambil berlari kencang meninggalkan bawang merah. "Aduh, gatal sekali seluruh kulitku. Ibu, tolong anakmu." "Ibu, di mana kau?" jerit bawang merah, karena ia tak tahu kemana arah lari ibunya. Sementara pangeran mendekati bawang putih dan memegang tangannya sambil bertanya, "Diajeng bawang putih, bersediakah engkau menjadi istriku?" tanya si pangeran tersebut. Bawang putih mengangguk pelan. Wajahnya tertunduk malu sedemikian. Bawang putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas derita itu, akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Itulah cerita dongeng tentang bawang merah dan bawang putih.
Semoga kalian suka dan senang mendengar dongengnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.